Andito, Misteri Anak Jenderal, episode 46 bagian 2. Satu hal yang sedang mengganggu pikirannya dan sejak malam kemarin membuatnya sering terjaga adalah perilaku tidak biasa Mademoiselle Gusti Sinuwun Paduka Putri Raden Ajeng Faramurti Isna Eleanora. Dia sangat mengenal perilaku Nyonya Faramurti Isna karena pernah menjadi anggota jaringan pertemanan pribadi Nyonya Faramurti Isna sendiri, yaitu ketika suaminya sendiri masih bekerja di NSB. Ketika Yang Mulia Presiden Suharsono Wiradinata yang sebelumnya menjadi Wakil Jenderal Besar Burhanuddin Louis Ingenier Grignon Yoke di NSB dan kemudian menyeberang ke ICC atau Investigation White Crime Council. Suaminya adalah salah satu staf yang ikut pindah dengan harapan mendapat jabatan bagus. Saat itu hubungan NSB dan ICC masih baik. Tidak rumit seperti sekarang ini. Sebagai ketua persid kantor pusat NSB kala itu Mademoiselle Gusti Sinuwun Paduka Putri Raden Ajeng Faramurti Isna Dara Eleanora Louis Ingenier yang amat tinggi keningratannya tapi tidak memandang para anggotanya dari status suami-suami di NSB. Nyonya Faramurti Isna memperlakukan istri kapten sama dengan istri-istri para jenderalnya. Nyonya Faramurti Isna yang sangat cantik itu karena berdarah Hindia mau sama rasa ketika bencana besar tsunami menghantam Lombok. Ikut berkeringat di dapur umum ketika ribuan orang kelaparan di Aceh. Dan tidur dalam tenda-tenda pengungsian ketika banyak orang kehilangan rumahnya di Yogyakarta. Tapi Nyonya Faramurti Isna juga pernah hampir gila saat putranya, Yang Mulia Paduka Pangeran Raden Arya Ganisneri Jose Ingenier tiba-tiba dicabut untuk mengikuti program naturalisasi kerakyatan Husni. Anak yang paling dia sayang itu tiba-tiba dibuang oleh keluarga mertuanya sendiri ke tempat yang sama sekali tidak sanggup dia jangkau. Yang dia sendiri tidak akan pernah dia tahu gimana nasibnya. Keputusan itu satu-satunya yang membuat dia habis-habisan menentang suaminya tapi toh tetap tidak berdaya. Ketika Jenderal Kuku Hanggawijaya tahu bahwa Himawan Armor Steel, salah satu mitra usaha binaan PT Pindad itu kolaps dan keluarga Himawan menghilang. Dia tahu bahwa satu-satunya kesalahan protokol ada di tangan Indonesia Stock Exchange, kantor Bursa Efek di Jakarta. Seharusnya kantor pasar modal itu punya otoritas ketika tahu Has Limited diserang sindikasi asing. Tapi beberapa pihak malah tampak melakukan pembiaran sehingga perusahaan Tuan Himawan mengalami kehancuran. Ketika nota protesnya tidak ditanggapi oleh pihak Bursa Efek, OJK, bahkan oleh Kementerian Keuangan sendiri, Pak Kuku Hanggawijaya melabrak kantor OJK, ke kantor yang dikuasai bankir-bankir dari World Husni Industry Trade Corporation itu, yang diangkat oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Mademoiselle Sinuwun Paduka Putri Raden Ajeng Faramurti Isna Eleanora Louis Ingenier sendiri.
subscribe dulu untuk berlangganan video di channel ini secara gratis dan tekan jempol ke atas jika kalian suka. Oke?